Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Ahmad Qurani dengan NPM 221201134 dengan mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Bu Wilda Murniati SHM Hum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul makalah saya yang berjudul Etika Profesi Terhadap Praktik Korupsi oleh Polisi Lalu Lintas dalam Penindakan Tilang Jalan Raya. Baik, adapun latar belakang dari makalah saya yaitu Polri adalah alat negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri harus mematuhi etika dan moral yang menjadi pedoman. Etika merupakan bagian penting untuk peran krusial dalam pelaksanaan profesi ini. Kepatuhan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya kesadaran dan disiplin dari masyarakat dalam budaya berlalu lintas sehingga pelanggaran lalu lintas terjadi pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat menimbulkan kesempatan bagi aparat kepolisian lalu lintas untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai dengan masyarakat melalui terima suap dari masyarakat atau bahkan mengabaikan ketentuan undang-undang yang mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Razia tilang yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketertiban umum ini kerap menjadi lahan basah praktik korupsi berupa suap yang dilakukan oleh aparat kepolisian, oleh oknum. Hal tersebut memunculkan akibat adanya perilaku yang menunjukkan kurangnya integritas yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap masyarakat berupa perilaku yang tidak jujur dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam menciptakan kepolisian yang profesional. Adapun rumusan masalahnya, yaitu satu, faktor-faktor apa saja yang mendorong munculnya praktik korupsi oleh polisi lalu lintas dan tindakan tilang pidana ya. Dua, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah dan menangani praktik korupsi dalam penindakan tilang oleh polisi lalu lintas. Adapun pembahasannya, faktor-faktor terjadinya praktik korupsi oleh polisi dalam penindakan tilang. Praktik suap dan penyelesaian tilang menjadi akibat berbagai faktor yang tersaling terkait, yaitu dari aspek ekonomi, rendahnya gaji yang diterima oleh beberapa oknum petugas lalu lintas seringkali dijadikan alasan bagi mereka untuk mencari penghasilan tambahan melalui praktik suap. Pelaku buruk seringkali dipicu oleh hati nurani yang lemah, yang tidak mampu menahan dorongan nafsu yang besar. Dekadensi moral menyebabkan para oknum merasa bahwa korupsi adalah hal yang biasa karena banyak yang melakukannya. Hasrat untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan meskipun diperoleh melalui cara yang tidak sah menjadi pendorong utama. Serta gaya hidup kepolisian salah satu petugas lalu lintas menjadi salah satu yang disorot oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan kerugian negara karena denda tilang atau uang denda merupakan bentuk dari penerimaan negara yang digolongkan ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua, ada aspek pengawasan. Praktek suap juga dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan. Oknum petugas kepolisian lalu lintas di lapangan. Pengawasan terhadap praktik suap melibatkan polisi lalu lintas di Indonesia mekanisme yang baik, internal maupun eksternal. Kurang mekanisme, kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif tentu memberikan kesempatan bagi oknum tertentu untuk melakukan suap tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum. Aspek birokrasi, adapun aspek birokrasi dalam penyelesaian tilang yang berlarut-larut dan rumit seringkali membuat pengendara memilih untuk mengambil jalan pintas dengan menyuap petugas. Hal ini dianggap sebagai hal normal atau bahkan menjadi prosedur yang umum. Akibatnya, praktik suap menjadi fenomena yang meluas di seluruh birokrasi. Kebiasaan memberikan gratifikasi atau melakukan suap tampaknya telah dianggap sebagai hal yang normal. Hal ini mengakibatkan buruknya seluruh lapisan birokrasi. Adapun aspek edukasi, masyarakat tidak mampu menyadari bahwa pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan dianggap hal lumrah. Sehingga selalu berasumsi jika terkait razia melakukan suap itu adalah
dengan aman. Maka sebagai tindakan yang lumrah itu selalu berasumsi bahwa kalau jika kita ditilang dan menyuap berarti dianggap aman, padahal itu bentuk sebagai pelanggaran etika. Adapun aspek sosial budaya, dalam aspek sosial budaya, dalam praktiknya proses hukum yang bersifat prosedural dan substantif seringkali diabaikan. Budaya suap yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia menjadi faktor utama dalam praktik suap, di mana pu- masyarakat Indonesia hidup di budaya yang sudah membiasakan praktik suap. Perubahan budaya diperlukan proses yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Perubahan budaya ini yaitu berani menolak korupsi, kolusi, suap, pungli, berani menolak tawaran damai di tempat atas tilang yang terjadi dalam pelanggaran berlalu lintas. Adapun upaya mencegah dan menangani praktik korupsi dan penindakan tilang oleh polisi lalu lintas yaitu etika kepolisian merupakan serangkaian norma atau aturan yang dirumuskan untuk memberikan panduan kepada petugas dalam menilai apakah perilaku mereka sesuai dengan prinsip kebenaran atau kesalahan. Dengan memahami konsep dasar etika kepolisian yang berfungsi sebagai akar dan pedoman, diharapkan dapat membentuk perilaku ideal yang teguh dalam pendirian dalam menjalankan tugas pengabdian mereka. Hal ini akan memperkuat komitmen mereka sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap tindakan yang diambil. Sikap tersebut berakar dari integritas yang mendalam sedalam dalam diri dan hati nurani mereka. Nilai yang menjadi dasar moralitas etika kepolisian bersifat hakiki. Penting untuk mengembangkan dan menerapkan kode etik yang mengatur perilaku aparat penegak hukum. Perlu adanya mekanisme penegakan yang efektif. Ini terjadi penyelidikan yang independen dan transparansi terhadap dugaan pelanggaran. Penegakan sanksi yang tegas baik administratif maupun pidana bagi aparat yang terlibat dalam praktik korupsi harus diutamakan. Terlebih adanya undang-undang tindak pidana korupsi yang menjadi landasan utama bagi pemberantasan pelaku suap di Indonesia. Kesimpulannya itu, praktik korupsi melalui suap dalam penyelesaian tilang merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Dalam pembahasan ini di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi, pengawasan, birokrasi, edukasi, dan budaya berperan signifikan dalam mempengaruhi terjadi praktik suap. Ada pola pikir yang menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan biasa dan dianggap lumrah sehingga terjadi suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang harus melalui prosedur tilang. Dari pelanggaran etika pada polisi lalu lintas tersebut memiliki pengaruh buruk terhadap citra institusi kepolisian. Untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran serupa ke depannya perlu dilakukan reformasi mendalam dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas kepolisian. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan bahwa sejatinya setiap anggota kepolisian harus memahami dan menerapkan setiap prinsip etika profesi dan moral agar terpeliharanya profesionalisme serta keterlibatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan masyarakat serta masyarakat mengetahui kinerja dan aturan mengenai moralitas dan kode etik yang dilaksanakan dalam instansi kepolisian. Baik, itu saja yang yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.